Salam. Saat ini kita bersama-sama berjumpa kembali di dalam persekutuan ataupun ibadah mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Saat ini tentunya kita bersyukur karena ibadah perdana yang boleh kita nikmati bersama-sama. Perkenalkan sebelumnya saya Pendeta Ferry Susanto, saya Pendeta Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Saya senang bisa berjumpa dan juga menyapa teman-teman mahasiswa Universitas Sanata Dharma dimanapun adanya kalian. Kita akan bersama menyambut ibadah perdana saat ini. Saya akan mengajak kita mempersiapkan diri terlebih dahulu. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sendiri yang sudah memberikan sukacita bagi kami. Tuhan yang memberkati kami, dan biarlah kiranya di dalam ibadah kami saat ini, kami anak-anak Tuhan boleh senantiasa terus diisi, diingatkan dan diteguhkan oleh firman-Mu. Sehingga kami boleh menjalani seluruh rangkaian dan juga seluruh proses kami di dalam kehidupan kami diperkuat oleh Tuhan. Makanya Tuhan bersabdalah kepada kami, sapalah kami anak-anak-Mu ini dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, tema ibadah perdana saat ini B3. Nah, B3 tentu sudah tidak asing lagi. Apa itu? Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Gitu ya. Dan biasanya ternyata ketika bicara soal tema berakar, bertumbuh, dan berbuah, biasanya dikaitkan dengan bacaan Kolose 2 ayat 7. Saya diberikan bacaan Kolose 2 ayat 7, tapi rasanya tidak lengkap kalau tidak membaca dari awal. Saya akan membacakan bagi kita semua dari ayat 6. Demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat inilah yang biasanya mendasari tema berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tapi pertanyaannya, saya mau mengajak teman kita satu orang, Miranti. Ya, Miranti bisa temenin saya ya. Oke, Miranti. Kira-kira Miranti ketika membaca tema B3 ini berakar, bertumbuh, dan berbuah, apa yang pertama kali terlintas di benak Miranti? Bisa pinjam mic-nya? Oke. Ya, kalau dari saya sendiri, dari berakar, bertumbuh, dan berbuah itu berarti sebagai anak-anak muda Kristen kita harus bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan gitu. Jadi kita harus kuat di dalam Tuhan dan harus selalu bisa bertumbuh dan melayani sesama gitu. Apa yang terlintas ketika tadi kalimat berakar, bertumbuh, dan berbuah? Kira-kira bicara soal apa? Bicara soal kehidupan kita. Kehidupan kita. Oke, tapi kalau saya boleh apa ya, mengajak kita brainstorming. Ternyata kalau kita bicara soal berakar, bertumbuh, dan berbuah, biasanya bicara soal siklus hidup apa? Siklus hidup apa? Pohon. Pohon gitu ya. Biasanya berakar, bertumbuh, dan berbuah itu bicara soal siklus hidup pohon. Tapi sebetulnya bukan hanya pohon saja. Semua kehidupan di dunia ini selalu ada siklus yang seperti itu gitu ya. Meskipun bentuknya berbeda-beda, tapi
pada dasarnya sama. Bagaimana pondasi yang dibangun harus kuat untuk bisa bertumbuh dan berbuah. Menarik bacaan kita. Rasul Paulus di dalam bacaan Kolose 2 ayat 6. Coba kita perhatikan. Hendak kamu menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Itu yang pertama yang hendak saya coba ajak kita renungkan dari bacaan Kolose ini. Hendaklah kamu hidup di dalam Dia. Tentunya surat Rasul Paulus ini menjadi sebuah pesan kepada jemaat Kristen di Kolose untuk memperhatikan kembali kehidupan iman mereka. Kehidupan iman mereka yang percaya pada Kristus seharusnya tetap ada di dalam Kristus. Tapi ada di dalam Kristus yang seperti apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam hal ini? Apakah hanya sekedar ada di dalam Kristus? Saya punya satu permainan ya, satu ilustrasi. Nanti Miranti dan Alin bisa bantu saya ya. Oke. Gimana ya? Oh, lupa saya. Ternyata ada di sini. Baik, saya punya 3 utas tali. 3 utas tali ini beda-beda warnanya. Saya minta bantuan Alin sama Miranti untuk mengikat tali ini dengan baik. Jangan sampai bisa terlepas. Yakin kuat? Sip. Iya, kuat. Oke. Yakin ya kuat ya? Ya, saudara-saudara, saya tadi katakan saya punya 3 tali ya. 3 tali ini coba kita lihat, kita gabungkan bersama. Oke. Alin bisa bantu saya tarik yang merah. Seperti ini. Tadi sudah yakin kan diikat dengan kuat 3-3-nya ya? Gambaran hidup orang Kristen seharusnya seperti ini. Ya, anggaplah yang biru ini adalah Tuhan. Yang merah dan yang kuning adalah kita manusia. Orang yang beriman pada Tuhan seharusnya tinggal di dalam Kristus ini. Ada di dalam dan menjadi satu bagian dengan Kristus. Dan itulah yang dimaksud oleh Paulus, bagaimana hidup seorang Kristen ada dan menjadi bagian di dalam Kristus Tuhan. Tapi ada tapinya. Syaratnya atau apa yang harus dilakukan ketika ia ada di dalam Kristus. Seperti sebuah pohon. Pernah nanam pohon? Pernah ya? Alin pernah nanam pohon apa? Jambu. Jambu. Berarti kalau nanam pohon jambu, apa yang diambil untuk? Bijinya. Bijinya. Bijinya ditanam. Iya. Tunasnya tumbuh. Tunasnya tumbuh. Semakin besar. Semakin besar. Berbuah. Berbuah. Oke. Yakin seperti itu? Yakin. Yakin. Untuk bisa sampai berbuah, kira-kira syaratnya apa? Disiram dan dipupuk. Disiram, berarti kan otomatis bijinya harus di dalam tanah dulu. Gak mungkin bijinya di luar toh. Nah, berarti bijinya harus ada di dalam tanah dulu. Tanahnya dipupuk, disiram. Lalu
untuk jadi sebuah pohon dan berbuah, akarnya, biji itu harus berakar, tuh kan? Mengapa? Karena melalui akar itulah pohon itu akan memperoleh makanan. Betul. Melalui akar itulah dia akan mencari sumber air, sumber makanan untuk menumbuhkan dirinya dan bisa berbuah. Dan akar bukan hanya sekedar mencari sumber makanan bagi pohon itu, tapi akar juga menjadi fondasi yang menguatkan dia, yang menguatkan nanti pohon ketika pohon itu sudah tumbuh, akar itu menguatkannya, menjadi fondasinya. Dan saya rasa bukan hanya pohon saja, saudara-saudara, perlu berakar kuat. Kehidupan kita, kehidupan iman kita juga perlu berakar kuat. Gitu ya. Berakar lebih kuat dan itulah yang menjadi fondasi kita untuk terus bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Tanpa fondasi iman yang kuat, maka ketika ada tantangan, ada tekanan, ada apa? Angin, badai yang menempa kita, saya yakin kita tidak akan pernah bisa kuat, tapi akan goyah. Seperti hanya contoh, senang lihat kupu-kupu? Senang ya? Kupu-kupu indah. Tahu proses metamorfosis kupu-kupu? Tahu ya? Dari ulat ke pompong, kupu-kupu. Itu ada sebuah proses siklus yang harus dilewati. Tapi seandainya siklus itu dipotong, apakah akan bisa menghasilkan kupu-kupu yang indah? Tidak. Tidak, saya yakin tidak. Ulat jadi kepompong. Ketika kepompong kita belah biar cepat jadi kupu-kupu, saya yakin tidak mungkin jadi kupu-kupu indah ya. Iya. Nah itu tadi pohon, kupu-kupu. Apalagi? Ayam, bisa jadi kalau coba kita perhatikan ayam. Ayam bertelur, ya. Telur ayam, kalau kita memiliki telur ayam, ingin segera telur itu menjadi seekor ayam, kita pecahkan telur itu. Bisa jadi ayam? Tidak. Proses dulu gitu ya. Telur itu harus mengalami sebuah proses. Nah, menariknya sebutir telur ayam itu karakteristiknya kan rentan, rapuh, mudah pecah, gitu ya. Mudah pecah, rapuh sehingga diperlukan kehati-hatian ketika kita memegang sebutir telur ayam. Meskipun kita sadari seekor ayam ketika dia bertelur, dia akan menjagainya dengan baik dari berbagai macam ancaman, bahaya dari luar. Nah, saya bawa sebutir telur. Bentar ya. Saya bawa sebutir telur. Bisa tolong dipegang Alin. Karena tadi dikatakan telur itu rentan pecah. Jadi harus hati-hati ketika kita membawanya. Ya, siapapun. Termasuk juga induk ayam ketika menjaga telurnya, ya. Ia harus menjaga baik-baik. Nah, saya sekarang tantang. Entah siapa yang berani, Alin atau Miranti. Betul ya, Miranti. Ya. Yang akan memecahkan telur ini. Miranti saja. Enggak usah. Alin aja.
Biar nanti yang pegang. Oke. Lihat tangannya. Oke ya. Coba perhatikan. Agak jauh, nanti kena baju kalau pecah. Bentar. Lihat tangannya. Betulkah sebutir telur itu sangat rentan? Kita buktikan. Agak jauh, nanti kena baju. Bawa ganti baju kan? Bawa, oke. Silakan. Enggak, dikepal, pecahkan dengan dikepal. Sekuat tenaga. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Katanya telur itu mudah pecah. Kalau jatuh pecah. Kena benturan. Oke, Miranti bisa. Nggak memungkinkan tangannya. Ini telur mentah atau telur matang? Oh keras banget. Telur matang. Pecahkan. Bentar, bisa pegang? Telur mentah ya. Ternyata ini telur mentah. Kok tadi sulit sekali dipecahkan, kenapa? Biasa katanya kan telur mentah itu rentan sekali toh pecah. Tadi dikepal oleh Alin sangat kuat. Sekuat tenaga tadi? Sekuat tenaga. Iya. Apa artinya, saudara? Gak apa-apa, disimpan di bawahnya. Apa artinya bagi kita? Sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus tadi. Kita perlu fondasi yang kuat dari dalam. Sebutir telur tadi yang dikatakan sangat rentan pecah, sebetulnya ketika ia ada ditekan, ya, dia mengalami tekanan dari luar, ada sisi kuatnya yang muncul, gitu ya. Teman-teman mahasiswa mungkin lebih mengerti ya. Ada yang mengerti kenapa telur itu susah pecahnya. Ini sulapan jadul sebetulnya, sulapan yang sudah sangat zaman dulu, tapi menarik untuk coba kita lihat. Ada sisi kuat yang muncul dari sebutir telur yang rentan pecah tadi. Nah, itulah juga di dalam sisi kehidupan iman kita. Bukankah seharusnya sisi kuat itu yang kita pelihara untuk menumbuhkan iman kita, sehingga iman kita bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik. Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Sanata Dharma menyadari betapa pentingnya pertumbuhan iman hingga berbuah itu mulailah dari pondasinya. Dan untuk itulah kami semua, tentunya teman-teman pengurus ya, dikatakan pengurus Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Sanata Dharma mengajak teman-teman semua, mari kita bersama-sama menumbuhkan iman kita di tengah-tengah dunia yang banyak tantangan yang bisa saja meruntuhkan iman kita, menggoyahkan iman kita di dalam persekutuan kita. Ladangnya ada. Ladangnya adalah PMK, Universitas Sanata Dharma. Marilah kita tumbuhkan itu di dalamnya. Iman kita kepada Tuhan. Semoga pesan Rasul Paulus kepada kita semua menguatkan kita, menumbuhkan iman kita, membuat kita juga menghasilkan buah-buah yang baik. Yang terakhir, saudara-saudara, yang mau saya sampaikan kepada kita semua, jangan pernah berhenti untuk terus belajar beriman.
Ya, seperti akar tadi. Akar tadi mencari sumber makanannya untuk pertumbuhannya. Maka teman-teman dimanapun adanya jangan pernah berhenti belajar untuk menumbuhkan iman saudara. Belajar apa? Belajar firman Tuhan. Ini yang penting. Semoga ibadah perdana kita saat ini juga menjadi salah satu media untuk menambah kuat pondasi iman kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati teman-teman dimanapun adanya. Selamat berjuang di dalam Tuhan. Selamat tinggal terus di dalam Tuhan. Selamat berakar, selamat bertumbuh dan juga berbuah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Gak apa-apa, silakan Miranti sama Alin, terima kasih. Sama-sama Pak. Mari kita naikkan doa kita. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami melalui bacaan firman Tuhan saat ini. Rasul Paulus mengajak kami untuk memelihara kesatuan kami di dalam Tuhan. Kami tahu bagaimana Rasul Paulus bergumul